Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak ya di aplikasi yang baru ya di Microsoft Excel ya. Jadi kita buka project yang baru ya, yang baru kalian buat ya. Nah, jadi Bapak tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuat ngetik ini ya seperti apa, tapi Bapak langsung ke pengerjaan soalnya. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan ini ya. Nah, yang warna kuning ini adalah soal untuk kalian ya. Di sini nama sheetnya adalah penjumlahan. Jadi kita fokus ke penjumlahan. Bagaimana menjumlahkan suatu nilai ya. Saya kira kalian sudah di pertemuan yang lalu ya untuk mengerjakan ini ya, gampang gitu kan. Kita pakai rumus apa? Rumus sum ya. Sama dengan sum ya. Kalau sum ini sifatnya untuk menjumlahkan yang banyak ya, lebih dari 2 sel, mau 10, 20, 1000, 2000 gitu kan, bisa dijumlahkan dengan rumus sum. Jadi tidak satu-satu ya. Nah, kalau ini kan lebih dari 2 ya, jadi ada 3 sel, jadi bisa menggunakan rumus sum ya. Kita klik dari siswa kelas 10 ya, karena semua laki-laki jumlahkan B3 ya, sampai dengan D3. Nah, ini akan terseleksi semua, kemudian ditutup, kemudian enter ya. Nah, untuk yang ini tidak usah diketik lagi ya rumusnya, tapi langsung saja di drag ya. Nah, boleh sampai bawah ya. Kenapa ini 0? Karena di sininya masih kosong. Oke, sekarang kita jumlahkan seluruh kelas 10 ya. Seluruh kelas 10. Itu yang ini ya, B3 dan B4. Kalau dua seperti ini, dua sel seperti ini, bisa menggunakan sum, bisa juga langsung dijumlahkan selnya. Misalnya nggak pakai sum ya, sama dengan B3 pakai operator tambah ya, tambah B4. Nah, seperti ini. Ini juga bisa seperti ini. Kalau dua sel seperti ini bisa. Ya, langsung saja seperti itu. Yang ini juga sama ya, bisa langsung di di klik and drag ya. Kita lepas. Nah, jumlahnya akan seperti ini. Nah, kalau ini gimana Pak? Laki-laki kelas 10 dan kelas 11 ya. Berarti yang ini dijumlahkan dan dengan yang ini. Kalau yang kelas 11 ini tidak diajak ya. Bisa menggunakan dua cara. Mau pakai sum boleh, mau pakai langsung ditodong boleh ya. Sama dengan kalau pakai sum seperti ini, sum ini ya. Nomor 1 itu yang kelas 10 ya. Nah, untuk separatornya atau pembaginya atau penulisannya itu menggunakan titik koma ya, bukan titik 2. Titik koma. Nah, titik koma kemudian kelas 12. Nah, jadi yang diseleksi itu adalah yang kelas 10 dan yang kelas 12. Kemudian ditutup, kemudian enter. Hasilnya 104. Mau pakai yang tadi ditodong bisa. Langsung seperti ini, tidak pakai sum ya. Sama dengan B3 tambah D3. Hasilnya sama. Ya, mau yang mana juga boleh ya. Bisa dilihat di sini sum, di sini langsung. Kalau yang ini gimana Pak? Laki-laki kelas 11 dan kelas 12. Sama dengan kita pakai yang langsung saja ya. Laki-laki kelas 11. Itu yang ini ditambah laki-laki kelas 12. Itu ini ya, ngerempet. Oke. Selanjutnya yang ini jumlah siswa kelas 10, siswa perempuan kelas 10 dan kelas 11, perempuan kelas 10 dan kelas 11. Berarti ya ngerempetnya. Iya. Diklik, kemudian ini juga diklik, tambah. Ya. Selesai ya untuk penjumlahan. Kemudian kita
tambah sheet baru ya untuk pengurangan. Silakan dibuat dulu tabelnya, kemudian kita kerjakan yang kolom sisa stok ini. Sisa stok ini pengerjaannya adalah sisa stok ya. Itu rumusnya adalah stok dikurangi barang terjual. Ini rumusnya ya. Ini kata kuncinya ya. Sisa stok ini ya. Stok sama dengan stok dikurangi terjual. Nah, rumusnya stok dikurangi ya B3 dikurangi C3. Hasilnya 90. Kemudian bisa kita tarik. Nah, seperti itu ya. Pak, ini kenapa minus? Ya di sini 130 dikurangi 157 ya, pasti minus. Kalau ininya diubah menjadi 400 misalkan. Nah, ini stoknya masih banyak. Oke, kita lanjut ke perkalian. Nah, di sini di perkalian itu kita banyak temukan saat kita belanja ya. Misalkan kalian belanja odol Pepsodent ya, 2 biji yang harga satuannya 7.500 ya. Berarti harga satuan ini dikali jumlah barang ya. Caranya gimana, Pak? Iya, untuk subtotal kita kasih keterangan dulu ya. Untuk rumus subtotal itu kita cari subtotal itu QTY dikali harga satuan. Nah, QTY dikurangi harga satuan. Dikali. Jadi QTY dikali harga satuan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa tarik dari atas ke bawah ya, di klik and drag, kemudian hasilnya akan terkalikan. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk total ya. Total itu menjumlahkan semua subtotal. Pakai sum ya. Coba, bagaimana cara menjumlahkan subtotal? Ya, seperti di sheet 1 menjumlahkan yang banyak ini kita pakai rumus sum. Ya, kita blok saja boleh ya, di blok. Kemudian tutup kurung, enter. Oke ya. Nah, di sini kan uang tunainya 100.000. Nah, kembaliannya berapa? Kita kurangi saja. Ya. 100.000 ya, yang berarti di sel apa? Sel E12 dikurangi harga total ya. Harga total itu 61.000 ya, berarti ada di sel E10. Kemudian enter langsung ya, akan muncul 39.000. Pak, gimana kalau mau ada rupiahnya atau ada titiknya ya? Kita bisa ubah data ini ya, tampilannya ya, tapi kalau nilai mah tetap sama ini. Bisa kita blok dulu semuanya. Nah, untuk blok dulu yang ini ya. Kemudian ganti menjadi currency.
currency. Klik ya. Nanti akan muncul seperti ini. Atau bisa langsung di sini ada currency accounting number format ya. Misalkan kita pakai rupiah Indonesia. Nah, munculnya sama seperti ini. Pak, kalau ngilangin yang ini, yang 0 di belakang komanya mau dihilangkan, bisa ya. Kita pakai ini, decrease decimal. Kita coba 1, 2. Nah, ini akan hilang ya 0 di belakang komanya. Yang ini juga sama, bisa. Klik, kemudian mundur 1, 2. Nah, untuk perkalian sudah, kita lanjut ke if ya. Jadi tersedia data seperti ini ya. Ini nilai yang didapat ya, misalkan seperti ini. Kemudian kita tentukan rumusnya. Nah, untuk rumus JML ya, jumlah ini itu adalah akumulasi nilai atau menjumlahkan nilai semua nilai siswa, semua nilai satu siswa. Menjumlahkan nilai satu siswa. Jadi pakai rumus apa untuk menjumlahkan? Pakai rumus sum. Kita blok dari sini sampai sini ya. Nah, karena ini satu siswa. Nah, jumlahnya sudah ketemu. Kita langsung double klik atau tarik boleh ya, double klik seperti ini. Untuk rata-rata pakai rumus apa? Untuk rata-rata itu pakai rumus average. Rata-rata itu menggunakan rumus average. Ya. Sama dengan average dalam kurung ya, sama seperti tadi di blok, kemudian di enter ya. Jadi kita dapat rata-ratanya 91. Kemudian di sini double klik saja. Nah, untuk keterangan kita ambil dari rumus dari nilai rata-rata. Keterangan diambil dari nilai rata-rata. Ini penjelasannya seperti ini ya. Nah, ini keterangannya. Kalau misalkan nilainya lebih dari 9, nah dari lebih dari sama dengan 60, berarti siswa tersebut lulus. Jika kurang dari 60 berarti remi dia. Nah, contoh kalau dilihat secara kasat mata 91 itu lulus atau tidak? Lulus ya, karena lebih dari 60. Nah, bagaimana cara memunculkan lulus atau remedial di dalam keterangan? Itu menggunakan rumus if ya. Nah, untuk mengisi keterangan kita pakai rumus if ya, sama dengan if dalam kurung. Nah, ini di sini ada logical test. Ini yang menjadi acuan kita untuk mengambil nilai ya. Seperti tadi kita bahas, untuk keterangan diambil dari nilai rata-rata. Berarti kita klik yang ini ya. Bisa diklik, bisa ditulis ya, I4. Jadi cara bacanya seperti ini. Jika I4 lebih dari sama dengan 60, nah seperti itu ya. Jika I4 lebih dari sama dengan 60 ya,
Maka, nah untuk maka ini pakai titik koma ya, di sini titik koma. Maka ya, keterangannya adalah lulus. Nah, di sini hati-hati pakai kutip 2 ya, kutip 2 untuk keterangannya. Kutip 2. Pakai kutip 2. Bukan yang kutip 1 2 kali, bukan. Nah, itu salah ya. Nanti tidak akan terbaca, nanti pasti error gitu kan. Tapi kutip 2 yang 1 kali gitu. Lulus ya. Kemudian untuk kebalikannya kita pakai titik koma lagi. Titik koma lagi, Remi dia. Tutup apa? Titik koma petik lagi ya untuk menutup yang di awal. Kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini akan lulus ya, seperti ini. Karena nilainya lebih dari 60 ya, 91 itu lebih dari 60. Kemudian kita coba di drag ya. Nah, akan muncul seperti ini. Kenapa ini remedial? Karena rata-ratanya 40. 40 kurang dari 60. Iya. Ya, 70 masih. Kalau 60 pas itu lulus atau tidak? Lulus ya, karena pakai sama dengan. Gitu kan. Nah, untuk yang predikat, karena predikat lebih dari 2 kondisi ya, berarti if-nya itu lebih dari 1. Caranya gimana Pak? Ya, seperti ini ya. Sama dengan if dalam kurung. Nah, logical test kita sama ya seperti tadi, kita ambil dari rata-rata. I4, jika I4 lebih dari sama dengan 90, kita lihat di sini ya, predikat. Di sini sudah ditentukan huruf untuk nilai 90 sampai 100 itu A, 80 sampai 89 itu B, dan seterusnya ya. Jika I4 lebih dari sama dengan 90 ya, maka hurufnya atau predikatnya adalah mendapatkan A. Kemudian tutup lagi sampai titik koma. Nah, ini baru satu kondisi ya. Baru satu kondisi seperti ini. Lalu gimana Pak? Kita pakai if lagi. If dalam kurung, pencet lagi ininya, I4. Nah, sekarang predikat yang kedua. Lebih dari sama dengan 80, itu mendapatkan nilai B. Tutup lagi. If lagi sama dengan dalam kurung rata-rata lagi ya, lebih dari sama dengan 70, jadi nurun ya, 90, 80, 70. A, B, C. Ya, sekarang C, tutup lagi, if lagi. Jadi jangan dulu tutup kurung ya, langsung buka terus if-nya. If I4 lebih dari sama dengan 60 ya, maka nilainya D. Nah, khusus yang terakhir, yang E, itu langsung saja tulis E. Karena ada di posisi terakhir. Oke. Bisa di capture dulu ya, bisa dipoto dulu. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini akan ada koreksi ya. Kenapa seperti ini? Karena tutup kurungnya cuma 1. Harusnya ada 4. Karena di awalnya kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tutup kurungnya 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, akan muncul seperti ini ya, predikatnya A. Kemudian kita bisa tarik ya dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Dan enaknya pakai rumus ini, kalau misalkan ada nilai yang berubah, itu semuanya juga akan berubah. Contoh di sini,
nilai matematikanya menjadi setelah remedial ya menjadi 80 misalkan. Nah, ini akan mempengaruhi nilai rata-rata. Misalkan di sini naik lagi, akan menjadi lulus. Ya, seperti itu. Nah, itu untuk if. Sekarang kita pergi ke VLOOKUP. Ada VLOOKUP, ada HLOOKUP. Bedanya VLOOKUP itu adalah mengambil data secara vertikal. Nah, seperti ini. Ini vertikal ya, dari atas ke bawah. Kalau HLOOKUP itu mengambil data secara horizontal. Nah, seperti ini. Ya, horizontal. Ini supaya memudahkan, ini tidak pakai, ini pakai. Yes. Kita kembali ke VLOOKUP dulu ya. Kita ke VLOOKUP dulu. Oke, di sini ada pekerjaan yang harus kita laksanakan ya. Misalkan kita sudah bekerja di suatu instansi. Di sini ada rekap gaji pegawai bulanan ya. Bulan November. Misalkan nama pegawainya ini, kemudian golongannya ini. Dan kita harus isi gaji pokok, tunjangan, gaji kotor, pajak, potongan pajak, gaji bersih. Itu secara otomatis. Bagaimana caranya? Nah, di sini ada apa? Di sini ada patokan gajinya. Misalkan golongan A itu gajinya berapa, tunjangannya berapa, pajaknya berapa. Nah, ini bisa kita hitung secara otomatis di sini, ya. Dan yang harus kita perhatikan itu adalah nilai acuannya. Nilai acuannya itu kalau di sini itu ada di golongan, ya, di golongan. Ya, golongan seperti ini. Nah, misalkan pakai titik dulu. Ya. Nah, misalkan nama pegawainya Abdul Razak ini golongannya 3A. Di sini 3B misalkan. Di sini kalian bisa isikan secara otomatis ya. Secara random lah, boleh. Bebas. Ya. Nah, gimana ini bisa jadi drop down seperti ini? Nah, sebelum kita ke rumus ya, karena golongan ini harus sama persis ya. Harus sama persis penulisannya seperti ini. 3A itu I Romawi ya. Kemudian titik, kemudian A besar. Di sini juga harus sama. Jadi harus sama, tidak boleh ada kesalahan penulisan. Kalau ada kesalahan penulisan nanti akan tidak terbaca oleh Excel ya. Nah, supaya ini tidak terjadi kesalahan ya, supaya meminimalisir, ya, jadi kita pakai drop down namanya. Ya, jadi kita tinggal pilih saja golongan mana. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, seperti ini. Kita hapus dulu ya. Nah, kita di sini kan kosong ya tadinya, kita di blok dulu yang ini. Kemudian pergi ke data. Kemudian pergi ke validasi data validation. Ya, yang ini. Silakan, data validation. Nah, kemudian di sini pilih yang list ya, sudah yang list seperti ini. Kemudian di sini ada search ya. Search-nya ganti menjadi kita blok yang ini ya, blok yang ini. Di blok ya, yang golongan isinya dari 3A sampai 4B. Nah, setelah sudah kita klik OK. Nah, jadi sekarang bisa kita isi ya. Nah, sekarang kita bisa isi. Coba kalian bebas ya mau yang mana. Mau disamakan boleh dengan yang tutor ini.
Oke, misalkan seperti ini. Nah, ini sudah ya. Kalau ini bukan termasuk soal ya, tapi bebas ya. Nah, yang jadi persoalan itu yang ini, yang warna kuning ini. Bagaimana cara mengisinya? Ya, kita mulai dari gaji pokok. Ya. Kita mulai dari gaji pokok itu menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP dalam kurung VLOOKUP value. Ya, jadi kita harus ambil patokannya dari mana? Jelas ya, patokannya dari golongan, dari yang sel C3. C3, kemudian titik koma. Nah, di sini ada tabel array. Tabel array ini adalah tabel patokan, ya. Tabel patokan yang telah ditentukan. Ya, jadi kita blok dari 3A ini sampai pajak sampai ke bawah. Jadi satu tabel seperti ini kita blok, ya. Kecuali yang ini yang apa? Headernya itu tidak dimasukkan ya, tidak diblok. Nah, kemudian setelah diblok, kalian tekan F4 ya. Kalian tekan F4 di keyboard supaya menjadi absolut ya nilainya. Nanti kita jelaskan kenapa absolut. Kita tekan F4, nanti akan berubah menjadi dolar-dolar ya. Dolar C, dolar lagi 17, kemudian seterusnya. Nah, setelah diabsolutkan nilainya, kemudian di titik koma lagi. Kemudian kolom index number. Jadi kolom mana yang akan dimasukkan ke dalam nilai ini? Ya, contoh di sini kan yang kita cari adalah gaji pokok. Gaji pokok di dalam tabel yang ini ada di kolom berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ada di kolom 2. Jadi dihitungnya dari sini ya, 1, 2. Kolom 1, kolom 2. Jadi kolom 2. Kita klik, kita tekan 2 di sini ya. 2. Kemudian titik koma lagi. Nah, di sini kita ketikkan 0 ya. Tutup, enter. Nah, sini akan muncul 3.500.000. Ya, awalnya seperti ini ya tadinya. Ya, 3.500.000. Dan kemudian kita tarik ya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Ya, bolehlah kita pakai langsung currency ya. Oke. Untuk tunjangan sebetulnya sama ya seperti ini rumusnya. Cuman kalian tinggal ganti saja yang tadinya kita ambil gaji pokok menjadi tunjangan. Ya, bagaimana cara ngopinya supaya kita tidak ngetik lagi? Bisa kalian blok ya rumus formula di sini yang di formula bar, kemudian copy, klik kanan, copy. Nah, kita ISC ya. Kemudian kalian pergi ke sini, kemudian bisa dipaste sini. Nah, nah lihat di sini kan tadi 2 ya, kolom 2. Untuk tunjangan ini kolomnya ada di kolom ke 3, 1, 2, 3. Berarti kita tinggal ubah saja angka 2 ini menjadi angka 3. Enter. Sudah. Seperti ini ya. Tuh. Coba kita dirupiahkan currency. Nah, seperti itu. Yang gaji kotor itu gimana, Pak? Nah, untuk rumus gaji kotor
itu gaji pokok ditambah gaji ditambah tunjangan. Jadi semua pendapatan itu dijumlahkan dulu. Ya. Ini penjelasannya. Untuk gaji kotor. Tapi nanti untuk gaji kotor kita nanti saja. Kita hitung, kita tampilkan dulu yang ada dalam tabel ini. Yang ada dalam tabel ini adalah gaji pokok, tunjangan, dan pajak. Jadi kita isi dulu pajaknya. Nah, sama seperti tadi, kita copy saja yang ini. Mau yang ini boleh lah ya. Penting ngetik di gitu. Oh. Ganti saja menjadi angka kolom ke 4. 1, 2, 3, 4. Enter. Nah, kenapa 0 rupiah? Ya. Karena di sini tadi currency ya, semuanya terblok. Jadi khusus yang pajak ini ganti lagi numbernya menjadi persen. Nah, kalau kebanyakan ini hapus saja. Nah, seperti ini. Ya. Udah sama kan? Ya. Nah, itu rumus VLOOKUP sudah kita pakai semuanya di sini. Nah, untuk gaji kotor seperti tadi dijelaskan, gaji kotor itu sama dengan gaji pokok tambah tunjangan. Berarti ini sama dengan D3 ya ditambah E3. Enter. Udah. Bread. Nah, ini sudah terjumlahkan. Nah, kita untuk potongan pajak. Potongan pajak ini acuannya ke gaji kotor ya. Gaji kotor dikali pajak dalam persen. Ya. Jadi kita menghitung jumlah pajak. Kalau dirupiahkan berarti berapa gitu kan? Iya. Nah. Contoh di sini 3 pajak 2% dari 3.800.000 itu berapa? Nah, seperti ini caranya. Sama dengan gaji kotor dikali pajak ya 2%. Hasilnya 76.000. Kemudian kita tarik ya. Nah, ini hasil pajaknya yang didapat, bukan didapat ya, dikurangi dari gaji kotor. Gaji kotor dikurangi pajak berarti berapa gitu kan. Nah, untuk gaji bersih itu gaji kotor dikurangi gaji bersih itu gaji kotor dikurangi potongan pajak ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Gaji bersih adalah gaji kotor dikurangi potongan pajak. Ini gaji kotor dikurangi potongan pajak. Nah, seperti itu. Nah, ini take home pay-nya ya. Jadi ini gaji bersihnya. Ya, setelah dipotong pajak. Karena kan gaji kotornya seperti ini ya. 3.800.000 dikurangi 76.000 ya. Pajak dirupiahkan. Kemudian yang didapatkan ya masuk ke rekening itu 3.724.000. Nah, itu untuk VLOOKUP.
Untuk huruf up gimana Pak? Sama ya. Untuk huruf up sama, cuma ganti V dengan H gitu kan. Kemudian memanjang ke sana. Jadi yang jadi patokan itu yang warna kuning ini ya. Contoh, kita langsung saja. Gaji pokoknya kita pakai drop down dulu ya. Ini ya, kepala. Nah. Halo up sama dengan dalam kurung ini, kemudian dalam kita blok arraynya, kemudian absolut, hati-hati supaya tidak pindah-pindah ya datanya. Kemudian row index 6 itu golongan itu ada di mohon maaf ya, di kedua ya, kedua. Kemudian 0. Nah, kalau yang ini tidak usah udah kita udah. Nah, seperti ini. Untuk tunjangan kita bisa geser ya seperti ini. Geser. Tapi ininya menjadi 3. Kita coba seperti ini. Oh, masih N aja. Oh, ininya berubah. Harusnya C3. Ya. Nah, lebih aman di kieu. Nah, copy. Paste. Di sini ganti gaji kotor itu ada di gaji kotor mah bukan di sini ya. Tapi pajak. Pajak. Oke. Copy lagi. Kemudian ISC ya, ESC. Kemudian paste di sini, ini ganti dengan kalau pajak itu 1 2 3 ke 3. Nah, kenapa seperti ini? Wah, karena ini format nilainya salah ya, bukan persen. Persen, coba ke generalkan dulu. Oh, ini mah 1 2 3. Oh, 4, harusnya 4 ini. 4. Nah, seperti ini. Nah, baru ke persen kan. Boleh yang ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, untuk gaji kotornya seperti apa? Seperti tadi ya, dijumlahkan. Ini tambah ini. Enter. Kemudian gaji bersihnya. Nah, kalau ini kan tidak dimunculkan ya, pajak gaji kotor dikurangi pajak. Nah, pajaknya dirupiahkan, itu tidak ditampilkan ya. Jadi langsung saja. Caranya gimana? Bisa seperti ini ya. Gaji kotor itu dikurangi dalam kurung gaji kotor yang dikalikan pajak. Nah, ini rumus tidak ditampilkan ya, itunya pajak rupiahnya. Jadi hasilnya akan tetap sama seperti ini. Nah, itu ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Yang bisa sampai sini di lab komputer akan dikasih reward tidak ikut ujian semester. Terima kasih.